Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan pembacaan doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari masih pada tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Pada subtema 2 tentang penemuan dan manfaatnya, dan pada pembelajaran keempat. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang penemuan jam yang ditemukan oleh Peter Henlen dari Jerman. Nah, beliau dinobatkan sebagai Bapak Jam Modern. Pada pertemuan kali ini, Bapak mau tanya nih, apakah kalian memiliki jam? Ya, jam yang dipakai di tangan itu jam tangan ya. Ada lagi jam yang di rumah itu dipasang di dinding, jam dinding. Nah, kalau menurut dari jenisnya itu, jam itu kan ada 2 jenis ya. Sebelumnya kita telah mempelajari, ada jam digital, ada juga jam analog. Masih ingatkah tentang manfaat dari penggunaan jam? Iya. Salah satunya adalah sebagai pengatur waktu, juga penentu waktu, ya, pengatur kegiatan, dan bisa juga sebagai pendisiplin. Ya, kita bisa datang tepat waktu ke sekolah, bisa tepat waktu mengerjakan tugas, mengirimkan tugas. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari disiplin. Ya. Kalian misalkan tepat waktu dalam beribadah juga itu kita bisa melihat dengan jam. Apakah kalian sudah tepat waktu? Ya. Nih, Bapak mau tanya, pernahkah kamu terlambat datang ke sekolah? Ayo, ceritakan dan tuliskan pengalamanmu saat datang terlambat. Baik itu ke sekolah ataupun ke pertemuan-pertemuan bersama teman-teman ya, ataupun siapa saja. Nah, ini kita contohkan misalkan terlambat ke sekolah. Ada yang pernah datang terlambat? Silahkan acungkan tangan. Iya. Kapan kamu pernah datang terlambat? Nah, mengapa kamu bisa terlambat? Ayo, siapa yang kamu rugikan saat kamu datang terlambat ke sekolah? Ya. Kemudian, apa dampaknya bagi kamu saat datang terlambat? Nah, apakah saat kamu terlambat, kamu itu sudah mengambil hak temanmu atau hak gurumu untuk belajar dan mengajar dengan nyaman? Nah, apa yang menjadi rencanamu untuk tidak terlambat lagi? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, nah, untuk kapan kamu terlambat, ya itu merupakan pengalaman kamu kan? Kemudian mengapa kamu terlambat? Nah, silakan kamu punya alasan tersendiri mengapa kamu bisa datang terlambat. Apakah karena kamu bangunnya kesiangan, atau karena memang rumahnya jauh, atau karena memang pergi ke sekolahnya kamu itu terlalu siang. Harusnya misalkan kalau biasanya jam 5, nah ini kamu berangkatnya jam 6 kayak gitu. Ya, mau tanyakan lagi, siapa yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Nah, tentunya itu kan ada teman-teman, ada guru, juga kegiatan yang seharusnya kamu ikuti dari awal. Kamu jelas kamu sendiri itu dirugikan ya. Dan bukan hanya kamu sendiri, tapi juga orang lain ya kan. Apa ini dampaknya karena saat kamu datang terlambat itu? Yang pertama, kamu itu kan ketinggalan pelajaran ya. Yang seharusnya rangkaian dari awal itu kan ada kegiatan berdoa, ada kegiatan persepsi atau pengenalan materi baru, mengingat materi yang sudah dipelajari. Kemudian misalkan ada hafalan-hafalan di pagi hari. Nah, kamu itu kan akan ketinggalan materinya. Kemudian saat kamu terlambat datang ke sekolah juga, kamu itu sudah mengambil hak temanmu.
Apa? Misalkan teman sedang fokus nih, sedang serius belajar, tiba-tiba kamu ngetuk pintu, ingin diizinkan masuk ke kelas, itu kan berarti sudah mengganggu teman yang sedang belajar. Begitupun gurumu yang sedang mengajar teman-teman ya. Nah, jadi apa nih rencana yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Bahkan kamu pikirkan bagaimana caranya agar besok-besok tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ya. Karena dengan datang tepat waktu itu membuktikan bahwa kamu itu adalah orang yang disiplin. Disiplin dengan aturan, disiplin dengan waktu, kan? Sehingga kalau dibiasakan, kalau lama-kelamaan kamu misalkan terbiasa datang tepat waktunya, itu akan menjadikan kepribadian yang bagus buat kamu. Dan sebaliknya, jika kamu dibiasakan datang terlambat, maka itu akan menjadi dampak negatif untuk kamu. Kamu akan dicap sebagai orang yang tidak disiplin atau orang yang suka berleha-leha seperti itu. Begitupun kegiatan di rumah, ya, kegiatan beribadah, kegiatan mengaji, kegiatan lainnya juga harus kamu biasakan tepat waktu. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu, akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Mereka akan terganggu, mereka akan dirugikan. Kalau diri kamu sendiri ya jelas, sebagai orang yang tidak disiplin, ya jelas kamu sendiri akan kerugian ya. Nah, ini kan sudah merugikan orang lain nih. Nah, berarti itu kamu sudah mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi, ayo laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab. Apa itu kewajiban? Nah, kemarin sudah dipelajari, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kebalikannya kewajiban apa? Hak. Ya. Kalau hak itu adalah segala sesuatu yang harus kamu terima juga dengan tanggung jawab. Ini ada salah satu dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap orang lain. Misalkan, kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Ya, sudah kamu tuliskan kan pada pembelajaran sebelumnya. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik, dengan tanggung jawab, agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Salah satu contoh, mematikan televisi saat selesai menonton merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Apalagi di sekolah, merawat barang-barang yang ada di sekolah, menggunakan fasilitas sekolah dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan peruntukannya. Kamu mau menerima pinjaman buku pembelajaran, itu harus kamu gunakan untuk kamu belajar, bukan untuk main-main, bukan untuk dicoret-coret. Itu merupakan penggunaan hak secara tanggung jawab. Kewajibannya yaitu kamu tidak mencoret-coretnya, kamu merawatnya. Kemudian nanti setelah selesai kamu pun mengembalikan. Begitupun meja, kursi, dan alat-alat multimedia lainnya, silahkan, itu hak kamu untuk menggunakannya. Tetapi harus penuh tanggung jawab, dan kewajibannya adalah merawatnya, menggunakannya dengan penuh tanggung jawab juga. Untuk nomor kerja hari ini, amati gambar-gambar berikut apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Lihat ada gambar 1, 2, dan 3. Ada pertanyaannya, kemudian kamu berikan komentar di kolom gambar 1, gambar 2, gambar 3. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Lihat gambar 1. Dia sedang membuang sampah sembarangan. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Apakah seperti itu, buang sampah sembarangan? Nah, seharusnya bagaimana? Kemudian yang kedua adalah tidur di kelas. Nah, kemudian yang ketiga melakukan apa itu ya? Oh iya, kerja kelompok. Silakan kamu diskusikan bersama teman ya. Kemudian kamu juga tulis kembali kewajiban lain kamu sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan tanggung jawab? Pada pembelajaran ini kita juga akan masih mengidentifikasi kalimat efektif ya dalam teks eksplanasi.
Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Sudah ya, ada subjek sebagai tokoh dalam cerita, ya kan? Yang diceritakan itu subjek. Si pelakunya, objek, predikat, kegiatan dilakukan oleh subjek, kemudian objek itu kegiatan yang dilakukan oleh si subjek, misalkan seperti ini. Ibu memasak nasi di dapur. Ibu itu sebagai subjek. Memasak itu sebagai predikat. Objek sebagai nasi itu sebagai objeknya. Jadi yang dikerjakan itu kan objek itu yang dikerjakan oleh si subjek. Kemudian di dapur itu adalah sebagai keterangan. Seperti itu kan. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama menggunakan kata-kata baku. Kata-katanya itu menggunakan kata baku. Kemudian hemat juga, tidak ada pemborosan kata. Selanjutnya terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Contoh nih, adik memberikan banyak uang-uang kepada pengemis itu. Kalimat di atas tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Nah, itu kan pemborosan kata. Ada banyak uang-uang. Nah, harusnya kan seperti ini. Adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Nah, seperti itu ya harusnya. Jadi uang saya tulis sekali saja, tidak ditulis 2 kali. Selanjutnya, silakan kalian temukan dan ubah kalimat tidak efektif pada teks di kotak ajaib PB1 ya. Pada pembelajaran 1 menjadi kalimat efektif. Silakan kalian temukan mana yang merupakan kalimat tidak efektif dan kalian tuliskan kalimat efektifnya seperti apa. Nah, di akhir silakan kalian akses soal evaluasinya pada Quizzes ya, joinmyquiz.com. Masukkan kode berikut ini dan silakan kerjakan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.